Sektor usaha mikro kecil dan menengah jadi salah satu sektor yang terimbas virus corona. Perasaanku bercampur saat berjumpa kembali dengan keris pusaka itu. Senang alang kepalang. Akhirnya bisa kumiliki juga keris ini. Tapi di sisi lain, aku sedih mendengar alasan datangnya keris ini padaku. Sebelum ayah wafat, ayah memberi pesan kepada kami. Kalau kami ada kesulitan, bawa saja keris itu ke Om Dastan. Nanti Om akan mengerti. Itu pesan ayah? Iya Om. Ibu dan adik-adik semua mendengar. Terkenang percakapan terakhirku soal keris itu dengan Danu, sahabatku, Ayah Surya. Dia bilang sudah lama ia menyimpan keris pusaka dari kerajaan Majapahit. Dastan, coba kamu lihat keris koleksiku ini. Coba lihat. Dari mana kamu dapat keris seperti ini, bro? Keris itu berasal dari kerajaan Majapahit. Peninggalan bapakku, warisan kakek dari buyut. Ya, usia keris itu sudah 700 tahun. Ya, 700 tahun. Saat itu aku sudah banyak uang. Dan sejak dulu aku gila barang antik. Janu menyatakan bahwa teman ayahnya pernah menawar untuk membeli keris itu seharga 500 juta. Ada teman dari bapakku yang mencoba menawar seharga 500 juta. Tapi tidak saya kasih. Baik, Janu. Keris ini aku beli dengan harga 1 miliar. 1 miliar? Iya. Dan ini mungkin penawaran tertinggi yang pernah kau dengar, kan? Ya, ini bukan harga bisnis. Tapi di dalamnya sudah aku tambahkan balas budiku denganmu. Ya. Dastan. Keris ini tidak dijual, bro. Tapi keris ini akan aku wariskan kepada anak sulungku, Surya. Tapi Dastan, keris itu punya kehendaknya sendiri. Dan kamu tahu, keris ini punya nyawa. Tapi aku yakin, kalau memang keris ini jodohmu, suatu saat dia pasti akan menjadi milikmu. Surya mengamatiku yang sedang memegang keris itu sambil merenung. Kenapa kamu ingin menjual keris ini, Nasya? Bisnis kecil-kecilan saya bangkrut, Om.
pegawai, sebagian sudah saya PHK. Rumah untuk pabrik roti juga sudah saya jual. Ya, virus corona ini banyak membuat UKM mati, Om. Puluhan ribu usaha kecil dan menengah di Indonesia banyak yang bangkrut. Pengaruh virus ini sangat dahsyat. Tapi saya harus bangkit lagi, Om. Saya harus bangkit lagi. Di ruang tamu itu ada aku, Surya, dan anakku Danu. Usia Danu dan Surya sebaya. Mereka juga saling mengenal tapi tidak akrab. Persahabatanku dengan Janu rupanya tidak menurun pada anak-anak kami. Mas Surya, coba bangkitkan ingatan Om lagi coba. Kalau nggak salah, kamu itu kan kerja di perusahaan asing, ya kan? Loh, kok tahu-taunya kamu bisa usaha roti itu gimana tuh? Ya, Om mungkin lupa. 6 bulan sebelum ayah wafat, waktu itu Om menjenguk ayah. Kita ngobrol di beranda. Waktu itu saya tanya sama Om, kok Om dulu miskin, sekarang kaya raya? Sebaliknya, ayah yang orang tuanya kaya raya menjadi biasa saja. Ingat nggak, Om? Kalau momen itu Om ingat, tapi yang lain agak samar-samar. Memangnya Om waktu itu ngomong apa sama Surya? Ada satu kata gaib yang mengubah hidup Om. Sejak SMA, Om selalu memimpikan bisa berada di situ. Financial freedom. Bahwa Om harus sampai di posisi itu. Yaitu kondisi Om yang nggak perlu harus bekerja lagi karena pasif income-nya yang datang tiap bulan melampaui pengeluaran. Sehingga Om punya banyak waktu luang. Lalu Om juga bilang, waktu luang Om untuk jalani hidup yang sebenarnya. Ya membaca, menulis, membuat puisi, dan membuat film. Ingat nggak, Om? Ya, itu momen yang sangat Om ingat. Dan waktu itu, Om juga bilang, kuncinya adalah usaha sendiri. Ya, walaupun diawali dari kecil-kecilan dulu, tapi yang penting mindsetnya kita besar. Mungkin Om tak menduga omongan itu berhari-hari menjadi inspirasi saya, Om. Ya jelaslah saya nggak ingin mengulang kegagalan ayah saya. Dia bekerja kantoran, tapi masa tuanya kena PHK juga. Ya pelan-pelan saya sama istri saya, ya 5 tahun yang lalu membuka usaha roti, Om. Kan dulu Om pernah saya kirim contoh rotinya kan? Apa iya? Inilah faktor usia. Jadi Om kadang-kadang lupa. Roti bakar yang saya buat istimewa, Om. Berbeda dengan yang biasanya. Awalnya saya buka di ruang garasi. Pelanggan saya banyak sekali, Om. Dari ruang garasi, pelanggan banyak sekali. Saya maju selangkah lagi, Om. Saya punya banyak pedagang keliling yang membawa roti saya. Rumah sebelah saya beli dengan meminjam uang dari bank. Ya, untuk produksi roti kecil-kecilan, Om. Setelah maju, saya nekat, Om. Saya berhenti bekerja. Saya hanya ingin fokus menjadi pengusaha seperti Om Dastan.
Dan istri saya setuju. Sebelum virus corona datang sih, saya punya 50 pedagang keliling. Nah ini tadi Pak Rojali udah mesen nih, nanti dia bakalan mau bawa buat dagang keliling. Oh iya, oke. Wah, kayaknya nih Papa sebentar lagi sampai ke financial freedom nih. Bisa aja nih mah. Bisa seperti kayak Om Dastan ya. Ini juga ya. Nanti kerjanya itu bikin puisi terus loh. Datang virus corona. Lalu seruan social distancing lah. Pembatasan sosial berskala besar. Kantor tutup, sekolah tutup. Bisnis saya menurun. Hingga omset saya juga separuh. Biaya produksi sudah tidak menutup. Tapi masih lumayan lah Om. Masih ada pemasukan. Datang lagi musibah. Satu pedagang keliling saya kena virus corona. Beritanya kemana-mana. Ampun Om, pembeli saya tuh kabur semuanya. Lah, terus bagaimana nasib karyawan kamu itu? 2 minggu nggak ada pemasukan sama sekali Om. Nol besar. Separuh karyawan saya PHK. Habislah uang tabungan saya buat kasih pesangon ke mereka. Ya makanya itu Om. Malam hari saya tahajud. Saya bilang, Tuhan, aku harus bagaimana lagi? Aku nggak tega memecat karyawanku. Mereka setia. Tapi saya nggak punya uang. Lalu sekolah anak aku yang belum aku bayar. Ibu dan 3 adikku masih jadi tanggunganku. Aku bukan orang jahat. Aku juga banyak berderma. Doaku padamu nggak pernah berhenti. Dan mengapa ini terjadi padaku? Dalam tahajud saya menangis. Dan entah mengapa muncul bayangan keris pusaka warisan ayah untuk saya. Seketika saya teringat Om Dastan. Danu anakku, seusia dengan Surya, sekitar 28 tahun. Danu tamatan sekolah bisnis, dan ia juga banyak membaca soal usaha kecil dan menengah. Danu, coba kamu briefing kita coba. Baik Ayah. Bro Surya, saya ikut berempati dengan pengalaman kamu, bro. Memang efek dari virus corona ini jauh lebih buruk ketimbang krisis waktu tahun 98. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Di tahun 98, justru usaha kecil menengah cukup membantu, malah jadi penyelamat. Nah, tahun 98
orang berhemat dan menurunkan gaya hidup. Mulai dari makanan sampai fashion. Yang tertampung di bisnis ekonomi kecil menengah justru lebih banyak. Kini usaha kecil menengah paling terkena dampak karena virus merusak dari hulu sampai ke hilir. Jalur bahan mentah terganggu, produksi, distribusi, sampai permodalan pun terganggu. Penghasilan menurun, bro. Daya tahan usaha kecil menengah ini tentu tak setangguh perusahaan besar. Ya, sekarang aja ada sekitar 37.000 usaha kecil menengah terdampak. Nah, Bro Surya satu-satunya. Bayangkan saja, ada 116 juta orang yang bekerja di sektor kecil menengah. Bagaimana buruknya kondisi ekonomi kita saat ini? Pertumbuhan ekonomi tahun ini mungkin minusnya. UKM bangkrut, rame-rame pula. Tapi ya nggak semua usaha kecil menengah mati, bro. Ada juga usaha yang berhubungan dengan bisnis online, jasa kesehatan justru lebih hidup. Ya itulah hasil tahajud saya, Om. Kris Pusaka ini mungkin menjadi penolong, Om. Saya ingin alih profesi di era virus corona saja. Saya mau hijrah, Om. Saya ingin jualan masker, jualan hand sanitizer, dan semua alat yang berhubungan dengan kesehatan, Om. Tapi saya membutuhkan modal segar. Saya hanya mempunyai rumah tinggal. Dan istri saya tidak mengizinkan untuk menjaminkan rumah saya untuk pinjaman. Di luar rumah tinggal yang berharga, saya hanya mempunyai keris tersebut. Keris pusaka itu. Keris ini hadir dalam hidup keluarga saya turun-temurun. Kakek tuh sering bercerita bagaimana keris ini membantunya menghadapi krisis. Dan ayah juga meyakini demikian, Om. Aku pegangi lagi keris itu. Kubuka, sama memukaunya seperti dulu. Di dalam hati, aku sebut nama sahabatku. Keris ini masih memukau seperti dulu. Janu, hidup tak diduga. Dulu mati-matian aku ingin membeli keris ini. Tapi tak kau beri. Terbayang, persahabatanku dengan Janu, ia adalah sahabatku yang teruji. Kami banyak melewati pasang surut hidup bersama. Waktu SMA, aku sangat miskin. Dan dia anak orang kaya. Janu sering menolongku. Membelikanku makanan, buku, baju. Ia senang karena aku, katanya, sangat pintar. Juara sekolah, banyak baca, dan kadang-kadang bersedia mengerjakan PR sekolahnya. Di usia 40-an, situasi berbalik. Karena bisnisku, aku mendapat rezeki banyak sekali dari Tuhan. Janu jatuh miskin. Tapi Janu tidak pernah meminta bantuanku. Dan tak pernah mau juga aku bantu. Aku teringat di masa SMA. Ayah Janu punya mobil banyak sekali. Janu sering menyetir mobil sendiri ke sekolah. Sementara aku hanya naik bis kota. Tidak punya mobil, tidak punya motor. Dan di sore itu, akulah yang mengajaknya. Ayolah Janu, ajari aku mengemudikan mobil ini. Dan tidak tanggung-tanggung, aku langsung menyetir ke jalan raya. Janu duduk di sebelahku. Dan ketika belok ke satu jalan,
mobil itu menabrak sepeda motor. Dan pengendara luka parah. Orang-orang berkerumun dan polisi datang. Aku gugup sekali. Secepat kilat Janu meminta pindah posisi duduk. Janu di belakang setir dan aku di sampingnya. Dan betapa terkejut aku. Janulah yang mengaku dirinya menyetir dan menabrak. Janulah yang membawa pengendara motor itu ke rumah sakit, membayar pengobatan dan mengganti kerusakan motornya. Tak lupa, Pak Polisi ia berikan tips besar karena telah membantu menghadapi masa. Aku tidak akan pernah bisa melupakan kejadian itu. Mungkin hingga akhir hayatku. Aku bertanya padanya, Janu, kenapa kau lakukan itu? Ia hanya menjawab, bro, kalau polisi tahu kau yang menyetir, kau tidak punya SIM. Aku tidak ingin dirimu masuk penjara. Berhari-hari aku terganggu oleh kejadian itu. Aku sangat berhutang budi pada Janu. Pernah aku tanya, bagaimana caraku membalas hutang budiku ini? Dengan santai ia menjawab, persahabatan kita ini jangka panjang, bro. Akan ada waktu, dirimulah yang menolong di saat aku sedang butuh. Lama aku terdiam. Barangkali inilah saatnya. Bukan Janu yang sangat membutuhkan, tetapi anak sulungnya. Dan itu sama saja. Berapa dan yang dibutuhkan oleh Nak Surya untuk usaha baru ini? Seharga keris pusaka itu saja, Om. Pesan ayah, Om Dastan orang bijak. Ia akan mengerti. Secepatnya Om akan kirim ke rekening kamu, Surya. Dan angkanya tertera. Dan untuk keris ini bawa pulang saja. Ini milik kamu, Surya. Ya, dana itu hitung-hitung untuk membantu usaha kamu ketika krisis. Om juga pernah dibantu oleh ayah kamu. Bawa. Yang benar, Om. Kini aku percaya, keris pusaka itu memang punya kehendak yang menggerakkan hatiku. Dulu aku begitu menginginkannya. Dan sekarang, keris itu sudah ada di tangan. Sudah pula aku bayar, tapi malah ku kembalikan. Janu, Janu. Di masa krisis seperti ini, aku rindu bercakap denganmu.